إنك تقدم تفسير العبادة وإليك الكمال بشرى وما في ذلك العام إلا al-amin, dipercaya mengenai
dalam kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tentang kisahnya, tentang kehidupannya, dan tentang bagaimana beliau melaksanakan, memperjuangkan dan menerapkan syariat Islam di seluruh dunia. Nanti kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Rahman ini. Kita bawa di lingkungan sekolah kita ini supaya kita hidup dengan tenang, damai, serta selalu bersyukur kepada Allah SWT. Saya kira tidak banyak hal-hal yang saya sampaikan, kepada nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ustaz tentang makna dari Maulid Nabi Muhammad SAW. Demikian, terima kasih kepada Bapak saya akhiri wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala wa asrafil qailin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa alaihi salatu wassalam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita sayangi dan kita hormati, para dewan guru kita, bapak-bapak guru kita, ibu-ibu guru kita, wabil khusus kepala sekolah kita. Mari kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu guru kita senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, dan kabul segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan seperti itu. Yang ulun hormati dan ulun sayangi para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Gambut semuanya, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih tidak lupa kepada panitia pelaksana peringatan Maulidnya Nabi SAW yang telah mengundang ulun dan kawan-kawan untuk bersama-sama berhadir di acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada saat ini menjadikan salah satu sedikit di antara bukti tanda cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama dan senantiasa selalu kita ini mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, tiada terhingga dan terhitung banyaknya nikmat yang Allah berikan. Dan alhamdulillah di saat ini Allah memberikan nikmat kepada kita, kan, nikmat kesehatan, nikmat waktu untuk mengisi kepada hal-hal yang positif. Nikmatani maghbun fi ma katsirun minan nas. Ujar Rasulullah, ada dua nikmat yang banyak orang itu salah menggunakan
tertipu dengan dua nikmat tadi, as-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu yang lapang. Kita menyadari kadang diri kita pun terlena dengan dua nikmat ini. Artinya ketika Allah memberikan kepada kita nikmat sehat dan waktu lapang, kadang kita kada pas menggunakannya. Padahal jika waktu lapang ada awak sehat ya, ada tugas dari sekolahan, jangan digawi dulu tugas dari sekolahan tuh. Ini kada perjalanan. Lain-lain dunia lain, bukan siswa sana jauh di Gambut Cilur. Dengan tiba waktunya lalu ampun, lalu kelambatan. Orang tuh beresakan dulu bila ada tugas beresakan. Ada anak barangnya anak represing kada bawa, asal kewajiban sudah terlaksanakan. Kayak itu juga sudah sampai waktunya. Di sini ada musola atau masjid? Musola ada. Setiap zuhur sembahyang tuh. Bilanya sudah sampai waktu zuhur, lah buhan piani sudah dewasa. Artinya kada kayak buhan PAUD atau buhan kanakan SD lagi. Bila sudah waktu zuhur itu, kadusah bikin salang diburu, salang dituduhi, salang disuruh atas dasar kesadaran diri kita bahwa sembahyang ini kewajiban aku. Artinya ya jangan sampai kayak kanakan lagi disuruh. Tiba waktunya siapa kan lagi lah dulu begilir atau bertahan langsung begilir lah harus misalnya bergilir misalnya. Ketika dalam melaksanakan sembahyang tadi pulang, cukup di kelas atau di luar ruangan aja nang kita itu bagayaan. Nah, mun waktu sembahyang atau hendak sembahyang kadusakin bagayaan lagi. Karena sudah awak ya. Jangan kayak akan SD lagi tuh. Ketika kita bisa membagi atau menggunakan waktu yang Allah berikan kesempatan itu, waktu yang lapang tadi, bila kita bisa menggunakan maka akan menjadi orang yang sukseslah kita. Itu kebanyakan kita tuh di situ kelirunya, waktu lapang, dasar lapang bujur, santai bujur. Padahal ketika waktu lapang ada tadi, apa tugas yang misal ada kita dapat akan kerjakan, sebab hendak kaina pas ada pulang tugas tambahan, bertumpuk terus tugas. Sama guru-gurunya kayak gitu, ada muridnya bila ada tugas yang dimiliki kaina gini dulu, kami masih drakor misalnya kayaknya imbang tugas yang mau seorang kepala anak kada tapi kada duit lagi, laki kada tapi kada duit lagi, rumah tangga kada kada duit lagi. Kenapa? Tugas menumpuk. Kenapa jadi tugas menumpuk? Kaina gin. Ini waktu lapang bisa mengolah kita lena. Sama tuh siswanya kah, dewan gurunya kah, artinya ketika ada kesempatan untuk mengerjakan, kerjakanlah. Kayak itu juga hal dalam kita beribadah, kewajiban kita. Ketika datang waktu sholat, belum takut ngelawan Tuhan siswa. Sembahyang zuhur toh, lah di awal waktu, lawan di pertengahan atau di penghabisan waktu atau yang mengkodok tuh sama aja lah jumlah rakaatnya.
jangan di awal waktu menggawi itu kalau jangan misalnya di awal waktu 4, pertengahan waktu 3, penghabisan waktu 2 rakaat, dan apa kita harus di akhir waktu menggawi ada bonus potongan misalnya rakaat, tapi ternyata ada sama aja 4 rakaat. Maksudnya dibiasakan ketika kita punya kewajiban dengan yang berhubungan dengan hak Allah Ta'ala, ibadah sembahyang, maka biasakan kita untuk mendisiplinkan waktu minimal benar, jangan kolokan, jangan di luar waktu. Siswanya, gurunya, dewan gurunya, tukang ceramah, dua sama berataan. Artinya ketika datang waktu, masuk waktu, ya sudah. Bila ada tugas atau sesuatu yang kawa aja kaina kita kerjakan setelah sembahyang, kerjakan. Kecuali misalnya kata kau ditinggalkan, misalnya nang kayak pian ya kau guru-guru misalnya nih memasukkan data harus ditunggui, bila ada ditunggui bisa hang atau rusak data, itu lain masalah. Ini kan masih kepandiran ya, misalnya nih wal-wal ya kan kalah pulang MU walai ya maka main di kandang walai ya kan 3-2 kalah pulang haram seorang bertaruh pulangnya duit SPP terpakai namun urusan nangka itu urusan sembahyang dulu ya Allah. Bila ada urgen benar tuh, kecuali memang darurat ya umpama kebinian memasak misalnya atau menyangka iwak waktu sampai sembahyang iwak belum masak lagi, tentu akan yang iwak itu karena apa? Selama ada habis waktu sembahyang tadi panjang masih kita ini kadang itu tadi pandang lengah urusan hak kewajiban lawan Allah Ta'ala. Amun kada dididik sejak saat ini Nabi yang tujuan untuk madahi karena katuhat makinnya air lagi layau kalau lengah bahasanya. Kenapa mulai lagi sekolah sembahyang kada diperhatikannya? Subuh itu kata hanya waktu duha digawi, cuma yang subuh gue waktu duha juga digawi jam 8, jam 9. Ada terkadang tapa imbai lawan waktu Mekah sembahyang subuh mantap nampak ya. Sembahyang subuh seorang nyata imbai lawan Mekah setengah 10 Mekah habis setengah 10 sembahyang subuh. Cuma dalam lantaran awan ada belang lalu ada bangunan. Amun bangunan ketahuan modaan subuh. Jadi kan ada bangunan baiknya sunat. Karena membatalkan sembahyang subuh. Mbak salam mengajak kawan, masya Allah itulah salawas jadi kori ini. Misalnya sembahyang duha benar ini aja. Ya kori alhamdulillah. Modaan subuh mulai dalam hati ya kan. Perhatikan kewajiban kita ya, lawan baginda apa lawan Allah Ta'ala, hak-hak kita lawan Allah Ta'ala. Ketika kita sudah mampu dan kawa untuk memperhatikan hak kita lawan Allah Ta'ala, insya Allah keberkahan hidup akan didapat. Itu kemudian di antara keberkahan hidup yang bisa kita dapatkan, apakah bagi status bukan pian-pian ini masih naranya orang yang menuntut ilmu belajar. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith meriwayatkan bahwa ujar sendiri ada hadis dari baginda Nabi SAW, abauka salasatun, orang tua kamu itu ada 3. Kuitan kita ini ada 3. Kan ada dua aja, dan ulun abah, mama, tidak, coba apa baginya anggung lagi misalnya kata indah kamu dulu ini, indah kamu ngomong dulu maksudnya tenang. Abah uka salah satu orang tua ikan itu ada 3. Abuka alladzi waladaka,
orang tua yang melahirkan ikam, abah mama kita, ya kan? Abah lawan mama main bola sih, nah lahir kita itu abah kita, mama kita. Kemudian abuka alladzi zawwajaka ibnatahu aw ibnahu. Kemudian orang tua yang nih belum lagi bukan biaya masanya anaknya menjadi pasangan hidupmu. Enak jangan lawas lagi hanya kelas 1 SMA. Panjang nanti bisa dulu bujur-bujur sekolah dulu, ya kan, bujur-bujur sekolah dulu. Ulun kawin umur 25 kayaknya panjang kisah. Kemudian pulang yang terakhir, abuka alladzi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Orang tua yang mendidik ikam dalam ilmu pendidikan. Ya bahasa kita nih Tuhan dewan guru pian ya, nang di muka-mukanya. Nah, ini kuitan pian ketika pian berada di dalam sekolah ini maupun ketika sudah tamat. Jadi kadang bakas guru tuh kadang. Jadi jangan salah panggil karena tetamu misalnya pian lawan guru di sini nanti yang sudah tamat dah, lalu jangan kawan siapa awal ya pindah situ hormat banget bakas guru dari SMA aja. Jangan bakas hilangi kata bakasnya guru unda dahulu di SMA. Jangan bakas guru. Guru ini orang yang paling berhak dan paling patut kita hormati, terlebih guru yang di bidang melajari kita ilmu agama, ya kan? Bapak Saman ngajar sini, Pak. Oh, masya Allah. Di sini dulu deh. Ini belajar kan? Oh, masya Allah. Terlebih lagi dewan guru yang melajari kita kan ilmu agama. Jadi sebagaimana kita menghormati kuitan kita di rumah, menghargai kuitan kita di rumah, takzim lawan kuitan kita di rumah, ketika dalam lingkungan sekolah pun lebih lagi kita menghormati akan bapak-bapak dan ibu-ibu guru kita berataan. Amun hendak hidup beberapa biar kan lebih pintar sekolah ini misalnya mengkau itu pintar bang berataan. Seandainya tuh pilihan yang sulit misalnya biar kan mendapatkan sekolah tapi lawan guru bapak lawan ibu guru bakti luar biasa, hormat lawan luar biasa, menghargai ma'asih luar biasa, akan mendapatkan keberkahan, hormat dan bakti lawan guru di sekolahan tadi. Walau misalnya di sekolah itu ranking 5 aja dari bawah ranking 5 termasuk boyong tuh berarti lah. Berapa kali anak kali naik sudah, cuma akhlak bagus, ada pertimbangan guru lagi bagus. Lawan jadi guru apa yang tak ada peningkatan malah jadi narik pintar. Misalnya nih itu seperti Allah yang guru Jahri Darussalam lucu sih itu. Ini guru ya guru-guru lain karena dari pendapatannya dinaikkan juga gurunya. Ini sih mau ada naik tahun kayaknya udah pulang malah jadi nunggu supaya merasa guru-guru lain berdekatan juga sih. Cuma tetap kurang bahar itu nado kalau meletak. Jadi nang murid kita posisi sebagai murid bakti lawan guru kita, hormati sini. Keberkahan itu bukan hanya dinilai dari prestasi tertulis, paham nggak? Kadang kita melihat di kehidupan orang ini pendidikannya tinggi luar biasa,
sampai S1, S2 misalnya, S3 misalnya, master manajemen pulang, pintar nih berurusan masalah manajemen bisnis segala, toh ternyata ini menjadi bawahan juga, jadi anak buah bahasanya. Selidik punya selidik, ternyata nang jadi bosnya itu kawannya di SMA gambut dari nang ranking 5 dari bawah tadi, itu nang jadi bos. Nang S3 master manajemen tadi jadi anak buahnya. Kenapa di hati riwayat nang ranking 5 dari bawah tadi bakti bener orang paguruan, kada suah menyakiti hati paguruan. Barakat ritonya paguruan awalnya meskipun kada pintar secara apa namanya pendidikan, kada tinggi untuk bersekolah, tapi dengan barakat baktinya tadi kehidupannya lebih baik dari yang lain-lainnya. Amun itu guru kalau sudah pintar-pintar sekolah salah memaham. Amun makin pintar pian, makin barakah hidup pian, bakat bakti lawan paguruan makin harap lagi. Bisa jadi menteri perekonomian pian. Nang ranking 1 di sekolahan nih, bakti lawan guru pulang. Ya kan? Bagus tuh enak ke depannya. Kita tuh bukan hanya mencari gelar atau pangkat atau kehidupan di dunia ini saja, tetapi yang lebih penting keberkahan hidup ini yang dicari. Kada sedikit orang sugih kepalanya sakit, kada sedikit orang miskin kan guru makin nyai. Maksudnya apa bro? Kayak ini lah maksud guru. Tolak ukur kebahagiaan itu kita tanamkan di hati itu. Tolak ukur kebahagiaan itu bukan hanya harta semata. Tolak ukur kebahagiaan itu bukan hanya jabatan semata. Artinya toh di situ aja tuh kan. Kebahagiaan hidup itu ketika hati kita menerima dengan apa yang sudah Allah takdirkan, dengan sudah jalan usaha ikhtiar kita, kada lepas sama sekali. Yang umpama tamat sekolah kuliah kalau yang kelas 3 rencananya tamatnya kuliah kalau kada belaki kan kalau ada bang anak kayak pak kawan akan hadiah anak kayak pak. Anak sini kan 14 hari, kawan akan sini 7 hari, 7 malam pestanya. Artinya ketika kita menata masa depan kita, itu tadi pesan nomor 1 aja, bahwa di waktu yang sekolah saat ini, ayo cari akan rito daripada guru-guru pengajar yang berdatang. Ya, jangan sampai gara-gara kelakuan kita sedih, apalagi sampai menangis gara-gara kita. Naudzubillah. Bila pernah menangis akan guru dengan kenakalan kita, ayo cari tangis dengan melihat kesuksesan kita, kebahagiaan kita. Guru-guru kita ini kadang mengharap bila ikam sugih banyak duit kan. Guru itu hitung anak murid yang dididiknya sukses. Arti sukses itu kadang mesti harus jadi orang sugih, kadang mesti. Yang penting akhirat akhlak kita baik, himung dan guru kita. Apakah lagi misalnya dunianya sukses, akhiratnya sukses. Itu adalah jangan sampai mengolah sedih guru-guru kita berdatang. Ini kuitan kita, dan ini yang lebih hebat daripada kuitan kita yang melahirkan kita. Kenapa? Amun kata guru, jadi apa kita? Dan guru-guru kita itu bukan hanya guru ketika kita di SMA atau ketika kuliah kita, yang mulai awal melajari kita, atau itulah guru kita. Kalau kita sudah sarjana, kemudian dapat pekerjaan yang baik, sampai misalnya tinggi jabatan,
Imbah Bailang ke SMA Negeri Gambut anu 10 tahun akan datang, ada Dewan Guru masih ada di sini, lalu guru jangan cium tangan lawan kita. Jangan. Setinggi apapun pangkat kita, tetap kita ini adalah murid dari sidin-sidin. Ini diantara salah satu pesan dari baginda Rasul SAW, bahwa berbakti kepada orang tua kita. Itu. Kemudian pulang kita sebagai pembimbing, kita sebagai guru, sebagai orang tua, maka bijaksanalah dalam mendidik akan anak-anak didik kita. Sebab anak-anak yang ada ini hidup di zaman minyak, bukan di zaman kita. Beda, sudah malah beda. Kalau zaman-zaman kita lagi masih sekolah, kita ini dicelengin kuitan dia paham sudah bahwa ini jangan digawe, lewat mata dia menceleng, paham sudah. Amun kanak-kanak ini celengin aja, dicelenginnya balik. Ini mataku, mata kanan mataku, mata kiri mataku, mata kanak-kanak ini. Karena kalau dicelengin amun kan diuntung, beda zaman. Lalu ketika itu maka menyadari kita bahwa zaman sekarang jauh bedanya dengan zaman kita dahulu, mungkin macam-macam akibat sebabnya, bahwa media teknologi semakin canggih. Itulah perlunya kita sebagai orang tua bijaksana dalam mendidik anak kita. Ya, karena kami dikarasi saat pengalih apakah lagi ini sedikit-sedikit karena apa namanya ya kada tersalah nang guru mendidik pinanang takaras sedikit bisa mengadukan, ya kan? Apa Pak? Ke polisi apa namanya? HAM, pelanggaran HAM. Ulun baik sharing aja lah. Ini nak kakau kamu adik-adik dan anak-anakku. Ulun waktu sekolah SD ingat benar ingat. Munakal itu ada Pak. Amun bungas ya Pak. Lagi hari SD bergayaan di kelas. Tahun orang SD anak-anak SD ditagur pada mahasiswa sampai sangit bapak itu disuruh berdiri di kelas, dan bukan hanya sekedar berdiri. Alhamdulillah Mister kebulik apa yang empat sidin pakai penggaris kayu. Wah ya karena masuk penggaris memanjang pakai sablon ke rumah kebumulan makanya sandang sorangan. Kami bahari nakal guru maupun menerima seorang nakal. Wah ini melihat berita kasihan dengan guru ini, kadang sampai ke pengadilan. Seorang ditegur salah mengawan, mengaras. Nah gimana nak keberkahan ilmu di dalam? Jadi karena kami dikarasi ada tahu dua dilamahi makinnya air. Jadi kayak guru ya jalan terakhir berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu jalan terakhir kita sudah. Awal lagi anak dikarasi, karas dilamahi layawati sambil lainnya dinasihati berikan hukuman yang kira-kira kada masuk apa Komnas HAM itu menghak hukum juga. Ini orang tua pulang di rumah nih pulang nih jangan hendak melawan anak seorang aja. Cek dulu sekolah kenapa anak seorang ini diskor kada boleh turun, kenapa anak orang boleh pintar di rumah, di rumah pintar, di sekolah kalau pintar wala jaka wali bagus ya. Kada duit kawannya diambil, duit gurunya kan diambilnya misalnya, tapi kan ada buat sini bagus berataan soleh dan solehah berataan penuh
dengan cahaya apa ya kebersihan hati lah. Yakin orang bukan siswa-siswi SMA negeri 1 Gambut nih pasien pada tahun dulu akhir pasien paling sedikit aja nang anu ngalih di Tagor tuh yang mau sekelas tuh 30 paling nang ngalih di Tagor tuh 28 kata bagus sudah yakin orang. Lalu kemudian status kita ketika kita menjadi pengajar ini bahwa itu tadi terkadang keinginan kita tidak sesuai dengan yang kita dapatkan atau yang kita harapkan. Kehendak kita anak ini murid ini masih berataan lawan kita. Itu kehendak kita, cuma fakta di lapangan tadi ada yang lihat sudah, cuma tetap nasihat kita berikan. Seandainya ada hukuman kita berikan, cuma tadi jangan sampai kita pahual lawan Komnas HAM. Bisa jadi mengaturnya tuh, urun kata berhak tua mencampur lebih dalam urusan internal sekolahan. Jangan sampai awal kayak kita dulu mau kan. Nah kemudian itu tadi yang paling penting ketika ada waktu kita munajat ke Allah Ta'ala, entah itu setiap habis sembahyang 5 waktu atau pian tengah malam bangun paklah kurang tengah malam bangun bapak guru baru tahun lagi gua tengah malam loh kami guring pulang lah itu nama malaikat jangannya para jual menghampas kejahatan loh dikira tapi ada siap mencatat sudah kayaknya guring pulang untung ada jual malaikat ketika kita tengah malam ada waktu munajat ya Allah murid-murid ulun di sekolah SMA 1 Gambut tuh yang pertama ya Allah ulun hati ulun ridho berataan lawan murid-murid ulun. Seandainya Tuhan murid ulun itu ada di sisi salah lawan ulun memaafkan, mengikhlaskan dan meridhoi. Ulun meminta kepada pihak mudah-mudahan murid-murid ulun berataan itu menjadi murid-murid yang soleh dan solehah. Kenapa orang-orang tua bahari dan guru-guru kita menekankan doa itu dengan soleh dan solehah? Sebab bilanya anak itu soleh dan solehah otomatis pintar. Itu sudah. Amun kita mendoakan ya Allah mudah-mudahan anak ulun pintar. Salah lah guru. Amun salah itu kadang bang. Cuma kebanyakan amun doa hanya ditok atau hanya untuk kepintaran saja itu kan kadang banyak dan kadang sedikit gara-gara pintarnya aja solehnya ada yang jadi orang pintar membunguli orang. Kenapa pintar aja solehnya ada? Tapi ketika kita meminta anak didik kita menjadi anak yang soleh dan solehah, otomatis pintar itu didapat sebab kada akan bersifat soleh dan solehah amun ngana-ngana. Ada pintar atau tidak? Amun soleh-solehah itu berarti pintar tuh orang. Dan jangan pernah kita putus asa untuk mendidik anak kita. Sebab di antara selokal orang 30 tuh kada berataan otaknya nang mudah menerima pelajaran. Ya kalau nampian alami seorang nih ada yang sekali jelaskan gak paham, ada yang 2 kali, ada yang berkali-kali dijelaskan datang kebanyakan kamu bisa nih apa di HP-nya kamu maklukin besar ambil benar itu menjelaskan. Ini sebagaimana pernah terjadi dengan Al-Imam Asy-Syafi'i mazhab kita nih. Sidin waktu dalam pengajian ada salah seorang murid Sidin yang bernama Ar-Rabi', termasuk murid yang lambat menerima pelajaran. Berkali-kali Imam Syafi'i menjelaskan tatap dari karena paham. Mungkin tadi kan jaka bahasa kasarnya tuh sebungul-bungulnya tuh menang 5 kali 6 kali menjelaskan dapat aja kira-kira sudah paham aja. Ada sedikit kata dasar tidak paham sama sekali sampai hampir putus asa. Ar-Rabi' tadi memang kayaknya lebih hampir mengaji ada paham sama sekali. Peringatan
kada jua rukun wudu 6 Imam Syafi'i misalnya. Ini pertama niat ketika membasuh muka. Nggih. Nah ulangi berapa rukun wudu tadi? Ini ya. Belum habis belumnya dijelaskan kan diingat juga. Sabar pula Imam Syafi'i hingga satu saat Imam Syafi'i melihat akan hampir putus asa yang Rabi ini mengiau. Nah, datangi ke rumah lah. Jaka bahasa kita ini peripat belajar khusus kan menang umum ini kan kali dua kita menjelaskan 2 kali yang sudah paham ya itu harus dijelaskan ulang-ulang aja. Nah tadinya kata kaum nerima jadi bijaksananya Imam Syafi'i kiau jelaskan ulang kayak ini bergamat menjelaskan kadang kayak waktu diurang banyak tapi apa hasilnya tatap cuma syukur ya Imam Syafi'i termasuk orang yang sabar dan paham akan dengan ilmu hakikat. Artinya yang memberi paham itu Allah Ta'ala juga. Kita ini sekedar menyampaikan itu supaya jangan di hati tahu. Itu penting bagi kita sebagai pengajar, sebagai penyampai ilmu itu harus yang dipertanyakan bahwa yang alim makan murid tetap Allah Ta'ala juga, cuma jalannya lewat kita. Jadi dia sampai berkata saja, wahai Rabbi, jakanya ilmu ini nang kayak makanan, ini makanan kada hari ini. Nah, siswanya pun dapat makan. Seandainya ilmu ini nang kayak makanan, aku sendok atau aku ambil, aku suapi, keuntungi kamu daripada hendak memahamkan murid. Tapi apa daya, wahai Rabbi, jalan terakhir Rabbi lah, ikam berdoa, aku berdoa. Jalan terakhir kita hingga Imam Syafi'i munajat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, usaha dia sudah dikiau berduaan tak amanah dunia. Cuma barakat kada putus asa dan sabarnya Imam Syafi'i dan Imam Rabi dua itu apa akhir cerita tertulis di sirah dan sejarah bahwa Ar-Rabi ini menjadi salah satu khalifah Imam Syafi'i, termasuk imam yang bisa memberikan fatwa. Alim gadal memberi fatwa itu gampang. Waktu ngaji Pak, nah betul. Jadi mungkin bagi kawan yang merasa mungkin ini gue kata pintar, lambat pendapatan ada itu bang sudah jadi nilai 7 ini jen kiri kanan perlu minta syafaat ujian minta syafaat antaranya bingung waktu ujiannya sekelasan ngalih mana soalnya ya kan bingung tuh bang kayak orang hari kiamat bingung lalu nang di belakang analaha tahunya jawabannya artinya yang beri syafaat. Jadi jangan pernah putus asa dengan itu. Tetap doa kita. Meskipun seandainya doa kita belum kabul ketika ini sekolah di sini, guru urung sampai namanya seorang sudah nah. Artinya ada umumnya orang murid turun nang si anu ini nah. Lambat kena memaham. Ya Allah mudah-mudahan nakas pemahaman. Disambat namanya sudah. Tapi ketika sekolah sampai tamat masih ngangan juga. Itu sudah usaha kita habis sudah. Cuma dengan barakat doa yang lihat mungkin ketika kuliah atau ketika sudah ingat dalam perjalanan hidupnya menjadi orang yang sukses, bahkan tadi bisa melebihi orang yang pintar waktu sekolah karena barakat doa kita yang Tuhan yang orang murid kadang putus kadang bentuk kemungkinan biar ingatkah guru lawan mobil amal kacamata juga baju krokodil arang bro yang kabar binian tuh baju larang nih pinang kapian guru doang pak siapa kamu ulun amat dari amat yang sampai digelari awalan amat pembabal jadi pada ada pintar juga ulun dari
Karena menyangka bapak nanti kada menyangka ibu nanti ikam kayak hari penampilan sukses, alhamdulillah luar biasa mata barakat ikam bahari sabar aja dong inggih pak ibu barakat tuh abiyang ulun alhamdulillah kejar-kejar jadi bandar sapu. Ada air mau dibilang dari air maksudnya alhamdulillah ulun anu gue pakai bebelanjaran bisnis batu bara. Alhamdulillah dibingung ada lahan betul izin ada lahan ampun orang. Kadang untuk kemungkinan kesuksesannya itu barakat doa kita sebagai orang tua waktunya sekolah mau turun kadang mesti doa tuh kabul situ sini. Nah itu orang kalau ketika pengen berdoa malam hari esoknya si amat pembabal jadi amat pintar kata mesti kayak itu bisa kaina bisa kaina langsung lewat lah. Jadi itu sama-sama artinya kita sebagai murid. Nah anak-anak keberatan tolong perhatikan lagi perhatikan bahwa ibu dan bapak guru yang di sekolah ini adalah kuitan pian. Sebagaimana pian menghormati, menghargai bakti lawan kuitan di rumah, kaitu juga lawan perguruan ibu bapak di sekolahan ini. Yang penting itu cari keridhaan, kehimungan dan bahagianya hati guru-guru kita di sekolahan ini. Pintar-pintar sudah kita ini ganal-ganal sudah amun cagaran gawian maolah sidin sedih sakit hati harus sakit digawi. Kemudian kita sebagai pendidik jangan pernah putus asa dalam memberikan nasihat dan teladan yang baik kepada murid-murid kita. Amun gurunya menyuruh sembahyang zuhur, gurunya asik main HP, nah murid anak mau sembahyang misalnya misal. Jadi nang bagus tuh biar kada suruh biar tuh tambayakan di hadapannya berwudu biar waktu zuhur masuk ke sembahyang berdahulu sembahyang sunat wudu itu dakwah nang paling mengena. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh yang langsung kita praktekkan terkadang lebih cepat diterima daripada sekedar lewat papadah aja. Itu jadi sama-sama kita murid berbakti. Nah guru-gurunya mengayomi dan menyayangi dan terus senantiasa membimbing serta mendoakan selalu lawan murid-muridnya. Terakhir kaitannya dengan Mi'raj ya, Maulid Nabi SAW bahwa di antara akhlak atau budi pekerti yang patut kita contoh dari baginda Rasulullah SAW adalah sebagaimana Allah Ta'ala menerangkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai kekasihku, tidaklah aku mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Untuk itu marilah kita jadikan diri kita ini sebagai orang yang bersifat kasih sayang kepada siapa jua pun, bahkan sampai kepada binatang pun kita bersifat kasih sayang. Nah, kalau misalnya di sekolahan ada kucing bilang kurus, makannya lah kayak itu tuh. Lain kucing ulun biar lain kucing kita ada rasa kasih sayang lawan binatang tuh. Rahmatan lil alamin juga. Lawan sesama kita kekawalan. Pian di kelas lawan kawan di kelas sama-sama siswa kayak itu lah bahasanya saling kasih sayang menyayangi. Jangan menyakiti hati orang, menyakiti fisik orang. Apa bahasa ini? Bully. Jangan membuli kawan. Nah, baik dengan perbuatan atau perkataan. Sampai Rasulullah pernah mengutarakan ujar sidin, janganlah ikam itu mencela akan kuitan ikam. Jangan mencela kuitan. Jadi dia sahabat bingung, ada mungkin Rasulullah kami mencela kuitan kami?
Kada mungkin kayak para Rasulullah mencela kuitan tuh. Ikam mencela Rasulullah mencela kuitan orang lain. Ikam menyambati abah orang lain. Inya membalas menyambati ikam sama ikam mencela kuitan. Lah jangan kesambatan kuitan. Ini karena anak anu nih, karena cangkal mencari anu rahut kawan supaya tahu gilnya. Ya kan? Ketika kita menghina orang kuitan orang lain, lalu kawan membalas menghina kuitan kita, sama hukumnya kita ini menghina mencela kuitan kita. Ada akhlak yang baik gitu. Jadi akhlak yang baik saling kasih menyayangi lawan sesama kita, menghormati orang yang lebih tua, mengayomi kepada orang-orang yang anu. Mudah-mudahan kita bertahan dengan barakat kita mengadakan maulidnya Nabi di sini. Allah Taala menjadikan kita ahli bait kita, zuriat kita menjadi orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anak siswa kita SMA Negeri 1 Gambut ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bertahan selamat dunia akhirat, kabul segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahun dari Allah Taala lebih kata-kata yang ada nyaman kita. Di anak guru wajahnya ila hadatina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa huwa ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asun wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adun. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kulla amalin yuqarribuna ila hubbika wa hubbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan